kelas 2. Mari kita lanjutkan pelajaran Al-Islam di pelajaran 3 halaman 89. Kalau anak bisa buka buku di rumah, yaitu Aku Suka Menolong. Tema ini yaitu di surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu barang-barang yang berguna. Nanti anak-anak semuanya di rumah menghafalkan surat Al-Ma'un. Kita baca bersama-sama anak-anak surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Saya baca artinya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Anak semuanya, surat Al-Ma'un itu adalah surat Makkiyah, surat Al-Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 7 ayat, termasuk urutan yang ke-107. Nah, ini 107. Ayat ke-107 itu adalah surat Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un itu ada beberapa larangan. Surat Al-Ma'un ada beberapa. Yang pertama yaitu mendustakan agama. Jadi kalau dalam surat ini orang yang disebut mendustakan agama itu adalah termasuk yang kedua, menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Siapakah mereka? Jadi ini ada anak yatim dan orang miskin. Menghardik anak yatim dan orang miskin. Menghardik itu menghina, bahasa itu ngenyek, gitu ya. Itu tidak boleh. Anak yatim. Yatim itu adalah orang yang ditinggal oleh bapaknya meninggal. Jadi kalau kita sebagai anak, bapak kita meninggal, kita ini termasuk anak yatim. Kalau ibu kita yang meninggal itu namanya piatu. Kalau dua-duanya tidak ada, meninggal semuanya, berarti anak ini yatim piatu. Oleh sebab itu kita tidak boleh menghardik mereka, ya. Dan orang miskin, anak yatim, orang miskin itu harus kita pelihara, harus kita santuni, harus kita hargai. Kenapa? Kalau kita menyantuni orang miskin, menyantuni anak yatim, itu jaminannya adalah surga. Maka kalau bisa setiap hari ada, mungkin di lingkungan kita ada orang yang miskin, ada orang yatim, bilang sama papanya, bilang sama mamanya, Pak, ayo kita bantu ya, kasih makan, kasih pakaian, atau yang lainnya, biar mereka bahagia. Insya Allah itu surga. Yang ketiga itu berbuat sombong. Sombong itu penyakit hati. Kita tidak boleh jadi orang yang sombong, merasa paling hebat, merasa paling cantik, merasa paling kaya, merasa paling pinter. Itu sifat penyakit hati, namanya sombong. Tidak boleh, ya. Anak-anak SD Muhammadiyah tidak boleh punya sifat sombong, itu tidak boleh. Ada temennya pakai baju jelek, dihina. Bajumu kok jelek, nggak seperti bajuku, itu sombong. Ada temennya yang tidak bisa, dibilang, kamu kok tidak bisa terusin gimana, mbok kayak saya. Nah itu juga sombong. Ada temennya yang naik sepeda motor, oh kamu tidak punya mobil ya, saya lo punya mobil, itu juga sombong. Maka tidak boleh kita punya sifat sombong. Yang keempat, terakhir, yaitu meninggalkan sholat. Ini semuanya penyakit. Menghardik anak
yatim, berbuat sombong, meninggalkan sholat. Sholat itu adalah wajib, namanya sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu wajib. Kalau tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa, ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu namanya wajib. Orang yang meninggalkan sholat fardu itu nanti akan mendapatkan dosa. Maka kita tidak boleh bangun subuh, anak-anak mungkin kelas 2 ini subuh jam 6, jam 7 itu sudah siang, ya. Harus tepat waktu kalau sholat. Biasanya sholat yang paling berat itu adalah isya dan subuh. Maka pahala sholat isya dan subuh itu beda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena berat. Apalagi kalau ini kemudian kita meninggalkan sholat. Jadi anak-anak siswa SD Mutu tidak boleh meninggalkan sholat. Beda dengan sholat-sholat sunnah, duha, tahajud dan sebagainya. Kalau itu ditinggalkan itu tidak apa-apa. Tapi kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala. Jadi itulah anak-anak semuanya, isi dari surat Al-Maun itu berupa larangan-larangan ini. Saya ulang lagi, mendustakan agama, menghabis anak yatim dan orang miskin, berbuat sombong, meninggalkan sholat, tidak boleh. Nah, sekarang tugas kalian di rumah mengerjakan halaman 94. Mengerjakan halaman 94. Tolong anak-anak dikerjakan untuk belajar di rumah. Saya kira itu nanti kita lanjut pada bab yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.